Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Jamiyatul Qura wal Hufad Kabupaten Blitar kepada Bapak Kiai Muhammad Isna Hambali SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ra'iyati jumhuriyatil Indonesia wa min a'dha'i jam'iyyati nahdlatil ulama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, telah para ibu nyai ingkang sadru kita taklimi, utaminipun para pimpinan wilayah Jawa Timur saha para walafat, antawisipun wonten ketua PW juga sampun hadir, inggih menika Gus Ahid, sekretaris Yai Ali sampun rawuh, sinten sing hadir untuk majelis kita sampun rawuh. Tim divisi tilawah Jawa Timur enggak insyaallah wonten gangsal antawisipun menika panjenengan Romo Yai Fauzi Muhibbun ingkang badhe membina kita wonten siang menika. Sedaya ingkang tansah kula mulyakaken para pimpinan cabang ingkang rawuh, jajaran Sunniyah Rais Majelis ini maksudipun mantan Yai Mas Hadi Dr. Al-Hafidh, lajeng sedaya pengurus ingkang rawuh, sedaya ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu dari berbagai macam jalur ingkang rawuh, ibu muslimat, Mbak Yu Fatayat ingkang berkenan rawuh, bapak ibu ingkang ndherekaken putra-putranipun utawi ingkang memang mencintai Quran dan ingin belajar Quran, di mana belajar itu tidak ada batasnya. Semuanya tumplek wonten mriki makmuraken masjid geraha kita. Sedaya kula mulyakaken, mugi-mugi pikantuk barokahipun Al-Qur'an. Allahumma. Langkung rumiyin monggo ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatipun ingkang sampun dipun curahaken dhateng kula panjenengan, sehingga siang menika kula panjenengan dipun gerakaken kaliyan Gusti Allah nderek pembelajaran Al-Qur'an. Bapak Ibu, kula mboten perlu panjang lebaraken, kanten matur menika tasih wonten pelatihan menika saking Yai Fauzi Muhibbun ngantos insyaallah paling sonten 4:30. Lajeng kabar gembiranya bahwa panjenengan sedaya mangke pikantuk ilmu lan ugi insyaallah juga pikantuk sertifikat, juga pikantuk konsumsi, dan juga insyaallah wonten rencana tindak lanjut ingkang sampun diajukan kalian
Asalipun mangke di wilayah timur badhe dipun koordinir kali Bu Binti wonten Gandusari. Mangke sing teng Kilen insyaallah teng sangan Kilen mangke. Itu rencana tidak lanjut daripada pelatihan menika. Dados supados menapa? Supados wonten Kabupaten Obor. Kadang-kadang di tingkat daerah niku awake dhewe niku yang namanya pembacaan ayat suci Al-Quran itu kan suatu acara yang selalu ada dalam semua acara-acara NU. Tetapi korikahnya yang benar-benar layak untuk ditampilkan. Terus apakah tidak medot-medot ya? Terus tajwidnya benar, dawane benar, sebetulnya sangat sedikit. Sehingga kadang-kadang sak desa niku mboten nyilih tangga desa sak kecamatan semuanya kuwi mboten iki pramila menika niki dipun kembangaken wonten sektor memang menika merupakan badan otoripun saking Nahdlatul Ulama ingkang membalai terkait masalah profesionalitas di bidang Al-Quran. Jadi isinipun para MTQ, para pecinta Quran, baik yang MTQ maupun yang tidak, baik yang suka tilawah, atau yang suka tahfidz, atau yang suka kaligrafi, atau yang suka MSI ataupun apa menika Syarhul Quran, Fahmil Quran, pokoknya semua bidang MTQ. Semua bidang MTQ. Makanya kalau sekaligus mengenalkan panjenengan bahwa JKHN itu kegiatan utamanya satu mengadakan Lailatul Qiraah ataupun Nahar Qiraah semacam ini yang rutin 1 bulan sekali. Kemudian juga Khatmil Quran semangat Quran ini daripada bidang tahfidz. Nah, Mugi mengadakan MTQ 2 tahun sekali. Mungkin tahun ini waktunya dan siapkan mau. Seperti kabar-kabar waktu dipersiapkan para generasi kita tujuan pun nampung fastabiqul khairat. Nah, wonten malih sing sekedar konsep iki insyaallah niki mengke wonten durpres. Sinaro mboten sepinten tapi nek dibanding pendaftaran jenengan sing namung 50.000 niku regane durpres ya mungkin ya sekitar sakmono ya sak dhuwure barang. Dadi ya sarung ya kudung ya barang pelambang. Kalau pecah belah mungkin niku koyo jajan rentengan semuanya diramen-ramen gitu. Niku ngaten niki. Lah, terus kula suwun panjenengan bertahan sampai malam nanti. Karena ingkang rawuh siang niku terus tunggal Kiai Fauzi. Wonten ingkang rawuh divisi tilawah 1 Kiai Zainuddin Rikorim juara nasional saking Situbondo apa Situbondo. Apa dawuh OTW. Perjalanan. Ini juara nasional saking Budi. Lajeng wonten Kiai Usman internasional saking Sidoarjo niku dari Betawi sampun berangkat Usman Sidoarjo. Kiai Sajumin berasal dari Pasuruan nasional juga. Beliau juga nasional. Ini ekonominya dari Kediri dan nanti diiringi oleh kori-kori terbaik kita dan juga tingkatannya provinsi nasional. Nah, ini iman-iman lek mboten dipun simak malam nanti mulai Lailatul Qiraah ba'da isya setengah 8 sampai insyaallah maksimal jam 11. Simak niku paling dahulu. Nek jaman biyen niku sampai subuh. Belum apa dalam atas ketuaan ceritanipun zaman kuno nek Lailatul Qiraah itu sampai subuh. Maca kendaraan terusan iki kan betul siap gitu. Mesti nggo makro dhewe. Rumen terusan jadi siap terus langsung buka baca jadi profesional. Terus makin jatuh di wonten durpesipun terus sepalih durpes akan diberikan di siang ini dan sepalih malih makin juga diberikan wonten makin jatuh insyaallah. Nah inilah mungkin panjenengan mendengarkan kumpul kali beliau juga juri di Jawa Timur. Beliau yang hadir ini adalah Dewan Hakim MTQ Provinsi Jawa Timur. Sekarang jenengan punya putra, punya anak didik itu ingin tahu seperti apa politis yang diinginkan, yang dikehendaki oleh para kiai Dewan Hakim itu. Jenengan nanti coba bertanya, mau sesing tanya. Nanti yang paling aktif itu insya Allah juga dapat donasi yang paling aktif. Nanti makin dipun paringi tanya jawab ya ini saya sih. Kalau ada tanya jawab juga di tengah pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan bekal bagi para hadirin wal hadirat. Dan ini kalau yang saya ini
campur. Ini mulai usia anak-anak sampai kawan-kawan. Tapi ibu-ibu waktu kali kawan-kawan ini sampai ke muslimat ya maka korikah dia maka semangat ya gitu. Jadi perlu itu suntik gizi kalian bayi ini. Gue pilih maka ikan sekolah sama mereka selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat berkah dan semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah saya akan ini bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Isna selaku Ketua Pimpinan Cabang Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang telah secara resmi membuka pembinaan tilawah pada sore hari ini. Al-Quran bukan hanya untaian ayat yang terlantun di bibir, tetapi petunjuk hidup yang menyejukkan hati, penuntun langkah dan penawar bagi segala kegelisahan. Melalui tilawah yang indah, kita belajar bukan hanya tentang tajwid dan lagu, tetapi juga tentang keikhlasan, kesabaran, dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita buka hati, kita luruskan niat, dan kita hadirkan jiwa sepenuhnya untuk menerima pembinaan tilawah Al-Quran. Semoga setiap huruf yang kita baca, setiap nada yang kita lantunkan menjadi jalan turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Dengan segala hormat dan segala ta'zim, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Ahmad Fauzi Muhibbud untuk melaksanakan pembinaan tilawah pada sore hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pada yang terhormat Bapak Alim Ulama, Bapak Kiai Bunyai, khusus kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis ini, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mas Hadi MFDI, Bapak Ketua Jam'iyatul Qurra Hufadz PC Kabupaten Blitar, Bapak Kiai Isna SPD yang kami hormati, sedaya pengurus Jam'iyatul Qurra Hufadz cabang Blitar yang kami hormati, undangan yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, qori dan qariah yang kami sayangi, kami cintai. Marilah pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan siang setengah sore hari ini kita dapat bertemu di sini majelis dalam rangka musyawarah, bukan pembinaan ya, tapi musyawarah bersama. Soalnya Blitar itu daerahnya sudah daerah maju dan banyak qori yang juara seperti Ustaz Bastoni, Kiai Dr. Mas Hadi, Pulau Niki Nobel, dan apa-apa nih. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian, kedua kalinya salam tadi mudah-mudahan tetap berpahala pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang telah diberi wahyu Al-Quran untuk membimbing umat seluruh alam semesta ini, mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Mukjizat yang tidak
bisa habis sampai ila yaumil qiyamah. Kita yang kayak sepele tadi itu sangat tinggi sekali, sangat dalam. Dan kitab suci Al-Quran adalah kitab yang sejak ada yang bisa melawan, paling unggul. Wes kitab poe kan kayaknya semenang semua. Tapi anak-anak sekarang biasanya itu lebih mengutamakan bekerja daripada ngaji. Saya ingin ngaji boleh intan ya, intan yang sungguh, itu ya. Kalau saudara ingin berhasil, ya bersungguh-sungguh, walaupun hanya belajar seni baca, kalau sungguh-sungguh dan dinikmati betul dan diusahakan betul, nanti saudara akan maksimal. Saudara-saudara yang kami hormati, waktunya kan sudah tersita berapa jam ini ya, 1 jam ya. Nah ini mari acara pada siang setengah sore ini kita mulai bersama ya, kita buka bersama-sama dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini barakah, manfaat, bidini wa dunia adalah lahul Fatihah. Sumailah khawatihani minal anbiya wal mursalin wa syarika wa salihin wa sahabati wa al-mu'minin wa muslimin khususan ila abaina wa amatina wa sidatina wa sidatina wa masyarakat wa sahihin wa sahihin wa sadidadina wa dimani setemang abuna bisa berbil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah dibuka ya, itu sudah diterima ya, itu kopinya itu sudah dibuka, itu dibuka mulai halaman pertama ya, mulai halaman 3 pertama nanti sambil berjalan ya. Itu pertama itu makro. Saya bacakan mulai dari pertama ya. Suara dan lagu di dalam tilawatil Quran. A. Pengertian dasar tentang suara. Kedudukan suara di dalam tilawah Al-Quran. Suara adalah merupakan anugerah ilahi yang patut disyukuri dan sulit untuk dicari ya. Anak saya itu tidak ada yang bisa jawab. Cara yang dukun bisa dukun tapi gak bisa. Malah saya punya teman itu bukan kali, tapi juara internasional, juara nasional di Kediri itu namanya Ama ya. Dan itu biasa pembinaan di rumah saya. Nah itu juara nasional, bapaknya biasa saja. Mbaknya soalnya baik-baiknya, tapi ya belum juara, baik sesuatu bisa lompatan yang tinggi itu ya. Jadi suara itu sangat penting. Itu adalah modal utama. Jadi kalau saudara punya suara, syukurilah dan binalah, diproses, ojo dijarnai dan diarahkan kepada anak sejarahnya yang bernyanyi, ojo diarahnya yang nyanyi, ojo diarahnya yang apa, wilayah biasa apa gendeng, oke. Nanti sudah jadi gendeng ya kalau suara itu manut karo 9 ya. Nah, kedudukan suara adalah sangat penting sekali ya. Di dalam tilawah Al-Quran, suara merupakan kedudukan yang sangat penting. Bahkan kalangan ulama sepakat apabila ada seseorang membaca Al-Quran qori dan karya yang suara aslinya tidak baik, maka hendaknya memperbaiki lebih dahulu menurut kadar kemampuan yang dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum, perbaikilah atau hiasilah suaramu dengan yang indah. Bahkan Rasulullah senang dengan suara yang indah. Yang paling masuk itu di Mekah dulu ada seorang Bilal yang azan, itu suaranya bagus, itu termasuk ditunjuk oleh Rasulullah
Karena Rasulullah senang dengan suara yang baik. Adapun syarat mutlak suara yang baik itu adalah suara yang memiliki nada yang jernih, bersih, dan mampu disuarakan dengan sempurna dalam arti tidak dipaksakan. Ini itu suara dipaksakan sama wabuak gitu ya. Suara yang baik itu sama yang dimiliki, suara yang baik adalah suara yang dimiliki yang baik itu suara yang memiliki volume, isi, dan gema. Suara yang dapat berkembang berkat latihan yang kontinu. Kontinu artinya adalah tetap, jadi istiqomah gitu ya. Biasanya kori itu udah istiqomah. Kalau waktu akan ada yang tinggi, belum wajar 1 minggu pol ya. Tapi kalau enggak, itu tidak pernah baca, itu nanti bisa mengganggu suara. Suara itu semakin banyak baca, itu semakin bagus. Bukan berarti nek disimpel ben tak suara tak simpelnya ben api, enggak ya, justru malah jelek ya. Jadi harus sering dibunyikan, sering ulang-ulang dan lain sebagainya. Suara yang baik dapat dicapai dan ditempuh karena 2 kemungkinan. Satu yaitu karena bakat. Di situ ada tulisan at-tabuni. Karena bakat, artinya seseorang yang memiliki suara yang baik dari pembawaan sejak lahir tanpa melalui proses latihan apapun. Ada ya suaranya mungkin bagus bersih, just kan mulai kok lahir ya, lahir. Itu namanya at-tabuni. Yang 2 karena proses latihan atau dinamakan iktisabi. Artinya seseorang memiliki suara yang baik dihasilkan dari proses latihan yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan. Jadi ada gaya suara itu yang fals, ya, ada yang suaranya, ada yang fals. Yang fals itu suaranya bukan lagunya, suaranya fals. Tapi kalau terus dipindah, nanti akhirnya bisa berhasil. Saya punya murid di Kediri, dari Kandangan, ya, dari kecamatan Kandangan. Itu suaranya fals, bisa dilakukan, tapi fals. Dia cerdas. Saya kirim anak-anak gagal, saya kirim remaja paling 86 sudah pol itu. Akhirnya terus dikejar, terus masuk ke Murotal. Kemarin di Tuban itu juara 3. Jadi terus ya, enggak berhenti ya. Selanjutnya B, mengenal beberapa putar suara yang baik. Suara yang dapat memenuhi standar minimal 3 tangga nada, dari suara yang terendah sampai yang tinggi, bahkan sampai yang tertinggi dengan tidak dipaksakan. Jadi suara yang baik itu punya nada rendah, punya nada tengah, jawab, punya nada tinggi. Tapi anak sekarang kadang-kadang merendahkan suara itu tidak bisa. Disuruh merendahkan suara, namanya sebagai contoh ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suruh merendahkan tidak bisa. Dia didendahkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan bukan tanda, tapi ini itu ya. Ya itu karena kurang latihan. Jadi kita harus melatih mulai dari awal, dari pertama ya. Dari atas itu yang paling mudah. Ini untuk menjaga nanti pada waktu suaranya sebenarnya bagus, tapi karena batuk dan lain sebagainya kita harus bisa menerapkan suara itu ya, sesuai dengan, dan suara yang baik itu adalah sesuai dengan suara kemampuannya suara, bukan harus tinggi. Banyak orang yang suara sebenarnya tidak tinggi tapi pintar mengolah, akhirnya bisa berhasil.
Nun sewu Ustaz siapa itu Bastom itu suaranya nggak tinggi ya, biasa nggak tinggi, tapi berhasil. Itu anak-anak murid saya dulu di mana itu Danau itu. Saya sudah mahasiswa, beliau masih di sana ya. Jadi aku ya istiqomah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Isna tadi, nah ini ada anak terus remaja dan kakak-kakak saya yang termasuk kakak. Selanjutnya ya, suara sudah ya. Terus dua, suara yang bening, halus, merdu dan dapat memberikan getaran yang sempurna. Suara yang bening, halus. Bahkan Jawa Timur itu suara yang diberikan yang halus, menarik, meresap, menjiwai dalam kolbu. Ini ada hubungannya dengan kore yang sergap salat tahajud. Terus bunyi salat tahajud, doa mendekatkan diri kepada Allah karena inama amul apa wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibaca dengan mendengarkan kok masuk dalam kolbu, berarti yang membaca adalah iman yang kuat jenengan iki. Nah ini kalau ngocok kok orang masuk berarti iman enggak pakai itu ya. Atau jenengan iki ya. Saya tidak baik iman saya, tapi imannya bagus, mungkin bisa meresap ya. Tiga, suara yang mempunyai stamina yang prima, sanggup bersuara dalam waktu yang relatif lama tanpa cacat dan dalam keadaan yang konsisten, tetap gak berubah. Jadi kuat, gak malah pecah, gak malah cili ya. Cili terus suwe-suwe nyelot-elek khusnul khotimah gak khusnul khotimah ya. Nek iso kaya mangan tebu ya, kok pucuk. Biasanya mangan tebu kok pucuk to. Yang bongkon, ndak legi ora kok bongkon udah pahit. Ya disakan wis pokoknya nek pertama biasa-biasa saja, enggak usah tegang-tegang. Juri sing pertama biasanya saya bingung kayak ini. Nah, kowe itu nanti yang terakhir, pokoknya yang tengah-tengah dan terakhir itu sip ya, jangan sampai rusak. 4. Vokalnya setidaknya sesuai dengan suara Arabia. Suara yang Arab yang bernafaskan Arab ya, bukan Jawa. Nah, ada tuh yang Jawa. Tanya wasi walladzina taqaw dan sunnati zumaro, kan lagu Jawa. Itu bisa merusakkan bacaan ya. Jadi harus dengan apa pegangan Arabia. Menurut guru besar dari Mesir Syekh Abdul Qadir bin Abdul Azim ada 3 tanda nada, yaitu suara korab, tingkat suara yang rendah, biasanya koroni putri putra ya, suara bass. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus suara jawab tingkatan suara yang sedang atau tengah. Waqala lahum khazanatuha salamun alaikum. Suara ya jawab. Terus 3 suara jawab tingkatan suara yang biasanya masuk pada lagu jawab. Saya bawa gambar ini sebenarnya, tapi enak jawab-jawabnya enak masih ya. Tapi sebenarnya saya gambarnya bersuara itu mulai dari awal sampai ke atas kembali lagi. Itu nadanya itu dari mana sebenarnya? Dari kan ya, nada yang paling tinggi itu adalah nada jawab. Bayati jawab. Kalau panjenengan bayati jawab itu kuat, nanti belakangnya pasti kuat. Kalau tidak kuat, nanti jenengan menerapkannya yang keliru. Karena itu pada puncak. Kalau kita lihat ya, biasa bersuara dulu. Setelah bayati jawab, biasanya kan masuk sebelah, masuk ijaz. Itu kan malah turun ya, turun dan naik. Terus jawab ini
sejajar dengan jawab sejajar dengan apa Bayati jawab atau Bayati Sufi. Itu dia. Jadi itu nanti kita terapkan sambil berjalan nanti pada waktu kita melakukan ini kan. Tapi aku seorang mungkin juga kejadian nama aku dulu sudah dulu. Jenengan kan sejak nonggo supaya sepentingnya nih lagu ini terus kita kayak terus suara jauh suara tinggi, terus ada suara yang tertinggi. Biasanya ini putri ya, semua kali sampai mentek tapi gantek. Itu yang paling tinggi. Suaranya putri itu tenor ya. Suaranya tenor, jadi agak kecil tapi tinggi. Nah putra itu bass ya. Bass itu biasanya ya besar enggak. Tapi kalau suaranya bisa tinggi itu bagus ya, tinggi bagus. Putri suaranya tenor, preng ya. Terus semuanya kan dia preng. Mulanya putri ini betul gak ada tal, soalnya titik orang tal yang menjalur pegat, para isom TV yang menjalur pegat, semuanya value yang menjalur pegat, mulanya ditakdirkan oleh yang oleh isa anu apa jenis bukan yang terus saja kan berbelit-belit. Ya saya kan letak megel-megel letak tinggal-tinggal. Di pengertian dasar tentang lagu, pengertian lagu dan dalam tilawah Quran yang mengindahkan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh disiplin lagu, sehingga lagu berarti pula mengindahkan suara di dalam tilawah. Jadi dilakukan ya dengan mudah. Orang Arab pada zaman dahulu sering melantunkan lagu-lagu pada syair yang mereka ciptakan sendiri dengan suara yang indah dan merdu. Budaya itu dinamakan rubbana, yang artinya bernyanyi sambil menggenggam unta. Setelah Al-Quran turun, Rasul datang ingin agar syair-syair yang mereka memandangkan hendaknya diganti dengan suara-suara Al-Quran. Secara berangsur-angsur akhirnya berhasillah dengan diwujudkan sampai sekarang, sehingga timbullah lagu Rubi, diambil dari kata seperti di atas. Lalu lagu-lagu tersebut dapat berkembang luas ke pelosok dunia Arab, khususnya Mesir dan Saudi Arabia. Dari perkembangan tersebut pada akhirnya muncul dua versi lagu yang terkenal, yaitu lagu-lagu Misriyah, lagu-lagu Makiyah. Adapun lagu-lagu yang dalam bacaan Quran adalah merupakan sesuatu yang melekat dan mengandung keutamaan mukjizat indah, tidak dapat diungguli lagu-lagu yang lain apabila dikumandangkan dalam keadaan yang wajar. Qiraah itu dengan nyanyi penak qiraah. Nah qiraah lagu bikin saya kecil aku lho panggang ya. Coba dengan tak kali Pak Yai sendiri kan. Pak Nasirin ya, kalau Pak Nasirin goreng itu jangan dulu dan sampai sekarang, mungkin sampai yang kiamat ya bisa gak berubah. Ya nanti saya jelaskan yang berubah apa nih ya. Sama dengan dulu sampai sekarang, bahkan sekarang itu malah kembali lagi. Duanya aneh-aneh biar lagi diubah-ubah, saya kembali lama lagi, kembali yang dulu lagi. Jadi soal lagu itu ya seperti model baju itu ya. Biar soal komprang, baru metetet, malih komprang maneh. Omah gitu kan, biar omah itu dahulu itu ganti yang kemudian terus maneh saiki malih dahulu. Nah, keindahan Al-Quran akan terasa lebih hebat apabila seseorang yang membacanya dengan suara yang merdu dan syahdu, apabila dilengkapi irama yang indah. Adapun irama dan lagu yang dapat
dipakai dalam seni baca Al-Quran adalah irama yang sesuai dengan dialek bahasa Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu Al-Quran berbahasa Arab, maka satu-satunya irama yang cocok dan pas untuk membaca Al-Quran adalah irama dan irama Arab, atau yang lebih dikenal irama padang pasir. Di atas dikatakan versi lagu yang terkenal adalah lagu Makiyah dan Misriyah, tapi nampaknya lagu Misriyah yang lebih dominan sebab dapat berkembang sesuai dengan zamannya dan dapat cepat diterima oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia mayoritas menggunakan lagu-lagu Misri di dalam MTQ, baik tingkat nasional maupun internasional. Ada 7 jenis lagu Misri yang dapat dikenal dan populer, yang dianggap lagu pokok, yaitu pertama lagu Bayati Husaini, 2 Hijaz, 3 Soba, 4 Ros, 5 Jaga, 6 Sika, 7 Rahman. Dan ini harus dikuasai, lebih khusus peserta dewasa, karena peserta dewasa itu bukan baca, dan sekarang ada sistem paket, jadi ditentukan oleh panitia, ditentukan nanti bacanya tidak syukuran dari baca, jadi setelah Bayati ditentukan mungkin Soba, mungkin Hijab, mungkin Ros. Nah itu semuanya jenengan harus bisa, dan itu tidak sulit ya. Setelah Bayati kita masuk pada Soba, Hijab, Rahman, bisa saja. Sehingga pun bisa. Biasanya kali-kali sekali ganti sering itu si Anjiarka, itu paling geding biasanya. Ya. Golek sing digeding malah tak isa ini ya tahu ya. Itu wis paling digeding. Nah itu dewasa harus siap, Nah remaja, anak-anak dan remaja nggak apa-apa disusun dari bawah ya, disusun sebelum tampil. Tapi kalau dewasa kan buka baca 10 menit sebelum baca atau tunggu baca yang depan. Itu harus cerdas ya, Wes ngelontok kalau lagu biasanya kori dewasa itu mesti wis tahu ulang itu Orang saja mikir tajwid, akrab wis gak mikir, dibuat kepala misalnya. Lagu juga dibuat kepala. Begitu membaca ujian itu langsung tes itu yang dewasa. Kalau enggak kalah yang tinggi, nggak bisa menang. Ya. Saya sekarang yang tinggi juara internasional itu juara nasional itu hafid semua hafid. Saya niat itu hafid. Saya dulu yang ikut nasional itu 92. Jadi ya wis tua enggak semua. Dan nilai saya sama dengan Mudai di TVRI. Sedangkan saya di TVRI. Selanjutnya ini ya, untuk jenis lagu tersebut di atas makom artinya yang menjadi induk dari 7 macam lagu pokok yang dihimpun dalam kalimat Husri Jasadi, bi Husri Jasadi. Itu sama napale ya. Yang penting dikuasai ya. Semua lagu-lagu itu dikuasai. Selain lagu-lagu tersebut di atas masih banyak lagi nama-nama lagu yang populer di kalangan kita untuk diketahui seperti Bayati Suri, Soba Al-Ajami, Hijaz Misri, Hijaz Kantur, terus itu sebagai pelengkap. Terus Ros Ta'ala ada 1, 2, nada 1, 2. Nah Ros dan nada 1, 2. Jawab dan jawab. Menurut lagu yang cabang atau berstatus sebagai lagu variasi dari lagu pokok di atas atau yang dikenal dengan lagu furu cabang. Adapun lagu-lagu furu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bergabung dengan lagu-lagu pokok sehingga ia berfungsi sebagai lagu variasi. Ada yang lagu yang dicarut, ada yang lagu yang dicarut. Biasanya Ustaz Muhammad dicarut dengan lagu lain.
Pamaya saya bisa tahu Pamaya. Lagu Soba. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Itu Soba. Terus dicampur dengan ini ada campurannya. Ya, nanti sama becek ya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apa itu lagunya? Dicampur dengan apa? Apa? Bisa dijawab dengan dicampur dengan sikap ya. Nah itu nanti masuk tinggal bacaan tinggal lagunya itu yang dominan yang mana. Kalau yang dominan Soba atau Jawa, maka itu masuk pada lagu jawabnya Soba atau Soba ya. Walaupun itu dicampur. Ustaz Muhammad kan memang hebat ya, jadi bisa gitu ya, bisa itu. Nah itu ya. Selanjutnya ada pun lagu yaitu beberapa hal yang patut diperhatikan di dalam mengetahui mutu atau lagu yang dibawakan oleh pembaca qori dan qori'ah bermutu atau tidak adalah sebagai berikut. Satu, di dalam menjaga mutu suatu lagu dan keindahan, maka lagu tersebut harus selalu tunduk dengan hukum atau kaidah tajwid yang ada. Kalau ibaratnya tentara atau polisi tajwid atau apa niku makhraj niku adalah jenderal. Terlagu itu adalah kopral. Jadi kakak iso muni jenderal ya. Jenderal iso muni jenderal. Pangkat kopral ning isore jenderal. Ning isore tajwid dan makhraj. Dua, dalam membawakan lagu haruslah selalu dapat menyesuaikan dengan arabul Al-Quran, dalam arti untuk memelihara dari pengaruh nada-nada ajam, nada-nada asing yang dapat menghilangkan suara Arabi ya. Ya hatta idza ja'uha kan rusak ya bacaannya rusak campur karo gending ya. 4, dalam membawakan lagu hendaknya dibawakan dengan nafas yang tenang sehingga dapat meletakkan lagu dan wakaf yang sempurna. Jadi Quran itu manut karo awake dhewe. Quran itu manut karo awake dhewe. Ora to maksudnya Quran terus sampai naik kan mandek ning ndi kena. Jadi manut awake dhewe sing mandek. Pokoke gak merusakan wakaf ibtidah. Wakaf ibtidah itu penting ya. Karena wakaf ibtidah itu nanti foto jadi. Kemarin saya jadi di provinsi itu bagian fasokah. Nyuwate dengan fasokah nyuwate. Soalnya dengan anak-anak terus wakaf ibtidah wis toto guru-guru kene kan sepuh enak kan mak. Jadi itu sebenarnya bukan bidang saya, tapi seorang qori itu harus bisa tajwid, harus bisa fasokah ya paham. Fasokah itu kalau diambiliki bukan kalau dulu adab itu fasokah. Fasokah itu bukan seperti dulu adab terus gaya jas, gaya dasi, terus kopiah cip, terus melakukannya kayak manten, gitu gak ngono ya. Fasokah itu ada hubungannya dengan bacaan, kesopanan dalam bacaan. Udah, ini sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan untuk keterangan masalah ini. Paling gak enak soalnya pinter-pinter ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Saya beri kesempatan 5 menit. Ya, dari mana? Nama siapa? Ngadeg ya?